Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Mardatila dengan NPM 2019-210175. Saya perwakilan dari kelompok 2, Praktikum Analisis Makanan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penetapan kadar lemak dalam susu bubuk menggunakan metode gravimetri dengan cara sohletasi. Dosen pembimbing dari praktikum ini ada Ibu Apoteker Dr. Randa Diana Syarlawati, Magister Sains, dan ada Ibu Apoteker Rahmatul Qadriah, Magister Farmasi. Berikut ada anggota kelompok, saya sendiri, Safira Mardatila, sebagai koordinator, Fitria Hardania, Febiananda Asna Alifia, Bunga Indra Salsabila, Nur Hasana, Zara Aristi, dan Christine Graf Gracia. Salam Pancasila. Pokok bahasan dari materi ini yaitu ada dasar penetapan, teori dasar, rumus perhitungan, alat dan bahan, cara penetapan, data praktikum, perhitungan, pembahasan, video, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Materi yang akan kita bahas yaitu penetapan kadar lemak dalam susu bubuk dengan metode gravimetri dengan cara sohletasi. Untuk dasar penetapan, yaitu pendidihan contoh dengan asam klorida encer untuk membebaskan bagian-bagian lemak yang terikat, penyaringan massa yang diperoleh, pengeringan, dan penyaringan lemak yang tertinggal pada kertas saring dengan N-heksana atau eter minyak tanah. Selanjutnya ada teori dasar. Lemak adalah senyawa ester asam lemak dan gliserol. Asam lemak adalah asam organik rantai panjang yang mempunyai atom C dari 4 sampai 24. Asam lemak memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar panjang, yang menyebabkan kebanyakan lemak bersifat tidak larut dalam air, namun larut dalam pelarut organik nonpolar, dan tampak berminyak atau berlemak. Lemak termasuk pada golongan lipid. Lemak terdapat pada hampir dalam semua jenis bahan pangan. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut dengan kolesterol. Sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Analisa kandungan lemak total biasanya dilakukan dengan jalan ekstrasi menggunakan pelarut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian analisis metode sohlet. Di antaranya ukuran partikel sampel, jenis pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Pada ekstraksi sohlet, suhu yang digunakan harus disesuaikan dengan titik didih pelarut yang digunakan. Jika suhu yang digunakan lebih tinggi dari titik didih pelarutnya, akan menyebabkan ekstraksi tidak terkendali dan bisa menimbulkan risiko terjadinya ledakan atau kebakaran. Hasil ekstraksi sohlet akan diperoleh komponen triasil gliserol, asam lemak, sterol, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rumus perhitungan. Rumus perhitungan dari kadar lemak yaitu M2 dikurang M1 dikurang B2 dikurang B1 per M0 kali 100%. Dengan keterangan M0 sebagai bobot contoh yang digunakan dalam gram, M1 bobot labu sari dan batu didih dalam gram, M2 bobot labu sari dan batu didih dengan lemak setelah pengeringan dalam gram, B1 bobot labu sari untuk penetapan blanko dalam gram, B2 bobot labu sari dengan sari pada penetapan blanko dalam gram. Rumus perhitungan persen lemak yaitu WC dikurang WA per WB dikali 100%. Dengan keterangan WC sebagai berat labu tambah lemak setelah ekstrasi, WA sebagai berat labu awal, dan WB sebagai berat sampel. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan ada Erlenmeyer, deksikator, kertas saring, sohlet, kertas lakmus, timbangan, oven, pipet ukur, kaca arloji, dan labu sari. Untuk bahan, larutan penyaringnya ada N-heksana atau eter minyak tanah, HCl4N, dan batu didih. Cara penetapan.
Cara penetapan dibagi menjadi dua, yaitu penetapan blanko dan penetapan sampel. Untuk penetapan blanko, yaitu sampel dibuat serba sama dengan pengadukan atau pencampuran, lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat dan disimpan dengan baik agar tidak terjadi perubahan komposisi. Pengujian sampel dilakukan secepat mungkin. Pada waktu yang bersamaan dengan penetapan sampel, dilakukan penetapan blanko terhadap 10 ml air suling dengan jenis alat penyari yang sama, bereaksi yang sama dalam jumlah yang sama, dan cara yang sama seperti pada penetapan sampel. Yang kedua, penetapan sampel. 1. Dikeringkan labu sari berisi batu didih di dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Dibiarkan dingin hingga suhu kamar dan ditimbang dengan ketelitian 0,5 mg. Yang kedua, ditimbang seksama 3 gram sampai 10 gram contoh yang telah dicampur atau setara dengan 3 gram contoh yang dikeringkan dalam labu Erlenmeyer 250 ml. Yang ketiga, ditambahkan 50 ml asam klorida 4N dan ditutup dengan corong yang diberi kapas basah atau hubungkan dengan pendingin balik. Dipanaskan pada nyala api dengan kaca asbes atau lempeng pemanas listrik hingga mulai mendidih. Dilanjutkan pendidihan selama 1 jam atau sampai terdestruksi sempurna. Jaga agar jumlah volume larutan tetap, jika perlu dengan penambahan air. Ditambahkan 100 ml air panas, jika diperlukan tambahkan kertas saring tidak berlemak yang dipotong kecil-kecil. Yang keempat, dibasahi kertas saring, jika perlu gunakan kertas saring rangkap pada corong kaca dengan air dan segera saring isi labu Erlenmeyer selagi panas. Dicuci labu baik-baik 3 kali dengan air panas. Dicuci endapan dengan air panas hingga air cucian tidak mengubah warna lakmus biru maupun lakmus merah. Sudah netral. Diletakkan kertas saring di kaca arloji atau piring petri. Keringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius, dinginkan. Yang kelima, digulung kertas saring dan masukkan ke dalam selongsong penyari. Dimasukkan selongsong penyari ke dalam alat penyari. Kertas saring harus dipegang dengan tang atau pinset yang dapat dibilas. Dimasukkan larutan penyari ke dalam labu sari yang telah dikeringkan. Jumlah seluruh larutan penyari yang digunakan harus 1,5 sampai 2 kali kapasitas tabung penyari. Bungkan labu sari pada alat penyari. Dipanaskan labu sari selama 3 jam di atas penangas air atau alat pemanas lain hingga penyari tersari oleh larutan penyari. Keenam, setelah penyarian selesai, dipisahkan labu sari dari alat penyari, suling, dan uapkan sisa larutan penyari di atas penangas air menggunakan aliran udara jika perlu. Dan yang terakhir, dikeringkan labu sari dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Dinginkan hingga suhu kamar, timbang dengan ketelitian 0,5 mg, ulangi pengeringan hingga selisih 2 penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 1 mg. Untuk data praktikum, dilakukan penetapan kadar lemak susu formula anak. Diketahui komposisi pada kemasan terdiri dari takaran saji 35 gram, energi total 150 kilokalori, energi dari lemak 45 kilokalori, lemak total 7 gram, protein 5 gram, laktosa 9 gram. Tentukan kadar lemak dan bandingkan dengan etiket. Hasil penetapan kadar adalah timbang sampel 1 5,0576 gram, sampel 2 5,0602 gram. Berikut ada tabel dari penimbangan labu sari ditambah batu didih dan tabel penimbangan labu sari ditambah batu didih ditambah dengan sampel lemak. Untuk perhitungan, kadar lemak M2 dikurang M1 dikurangi B2 dikurang B1 per M0 kali 100%. Dengan hasil sampel 1 11,58%, sampel 2 8,26%, lemak pada etiket 20%, persen kesalahan sampel 1 28,67%, persen kesalahan sampel 2 40,19%. Kadar lemak pada sampel susu yang didapatkan yaitu 11,58% atau mendekati kadar lemak yang tercantum pada etiket. Selanjutnya ada pembahasan.
Yang pertama, penetapan kadar lemak metode ekstraksi dengan alat Sochlet adalah cara ekstraksi yang efisien dan efektif karena pelarut yang digunakan dapat digunakan kembali dan dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, yang mempengaruhi kadar lemak adalah waktu pada saat pemanasan, karena waktu pada saat pemanasan akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Yang ketiga, penambahan batu didih pada saat pemanasan bertujuan untuk menghomogenkan panas. Yang keempat, kapas yang telah dibasahi dan diletakkan di atas corong pada saat pemanasan berfungsi sebagai pendingin balik. Yang kelima, HCl encer 4N yang dididihkan berfungsi untuk membebaskan bagian-bagian lemak yang masih terikat. Yang keenam, pencucian residu bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa asam. Yang ketujuh, kertas saring berfungsi sebagai pengeringan dan penyaringan lemak yang tertinggal dengan N-heksana atau eter minyak tanah. Yang kedelapan, selongsong penyari terbuat dari kertas saring bebas lemak, kaca aluminium, atau teflon agar tidak terpengaruh pada belangko. Yang kesembilan, pada perhitungan gravimetri diambil dari data terakhir yang sudah konstan, yaitu data ketiga, bukan ketiga data dihitung. Dan yang terakhir, kadar lemak pada sampel susu yang didapatkan adalah hasil dari sampel yang mendekati kadar yang tertera pada etiket. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat yaitu kadar lemak sampel 1 11,58%, kadar lemak sampel 2 8,26%, kadar lemak pada etiket 20%, persen kesalahan sampel 1 28,67%, persen kesalahan sampel 2 40,19%, kadar lemak pada sampel yaitu 11,58% atau mendekati kadar lemak yang tercantum pada etiket. Untuk saran, melakukan pekerjaan harus lebih teliti, agar pengerjaan yang dilakukan pada sampel duplo atau mendekati etiket. Berikut akan ditampilkan video mengenai penetapan kadar lemak dalam susu bubuk dengan metode gravimetri dengan cara sochletasi. Silakan disimak dengan baik videonya.
Penjelasan dari video tersebut yaitu, prinsip dari metode ini lemak yang bersifat nonpolar akan larut dalam N-heksana yang bersifat nonpolar juga. Dengan menggunakan alat Sochlet, lemak akan diekstraksi secara kontinu dengan pelarut yang selalu baru. Didapatkan bahwa pemberat digunakan agar selongsong tidak mengambang pada Sochlet saat ditambahkan pelarut. Pada saat proses ekstraksi dan penyulingan, pengaturan suhu dilakukan untuk menguapkan pelarut dalam labu. Uap akan melewati Sochlet menuju kondensor dan dinginkan dengan air yang ada di dalamnya. Setelah itu, uap akan berubah menjadi tetesan air untuk mengekstrasi lemak pada sampel. Saat volume pelarut sudah terpenuhi, lemak dan pelarut akan turun ke bawah dan kembali ke dalam labu. Pelarut akan terus menguap dan lemak akan terus masuk ke dalam labu. Berikut ada daftar pustakanya. Sekian dari hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.